Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ketua KPU RI Arief Budiman meminta aparat terkait untuk turut mengawasi protokol kesehatan saat proses pilkada di masa pandemi ini. Misalkan jika kerumunan warga saat pendaftaran paslon tak bisa dihindarkan. Nah, penegakannya, aparat penegak hukum saya pikir juga punya ruang ya untuk bisa membantu kami menertibkan. Ya, jadi setiap daerah yang terpapar pandemi tentu juga punya aturan di daerahnya masing-masing soal kerumunan massa misalnya, soal menjaga jarak, penggunaan masker dan lain-lain. Jadi banyak regulasi sebetulnya yang bisa diterapkan dan kita bersama-sama menegakkannya. Kami tentu membutuhkan peran terutama yang paling signifikan kalau masa pendaftaran ini ya bakal pasangan calon, mereka kan bisa memerintahkan atau menyampaikan kepada para pendukungnya agar tidak melakukan arak-arakan, tidak melakukan pengumpulan massa dalam jumlah banyak sehingga potensi penyebaran virus COVID-19 ini bisa dicegah gitu loh. Nah, pemirsa, lalu seperti apa format pelaksanaan pilkada yang harus disesuaikan di masa pandemi agar tidak ada klaster baru penyebaran COVID-19? Kita akan membahasnya bersama anggota KPU Republik Indonesia, Idewa Kadewarsa Rakasandi. Kita akan sapa Pak Dewa. Selamat pagi, Pak Dewa. Selamat pagi, Mbak Yohana. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Bapak, apa saja tahapan pilkada yang berbeda di masa pandemi ini yang diatur oleh KPU? Jadi sebetulnya ya hampir semua ya tahapan pilkada serentak lanjutan 2020 ini itu ada perubahan terutama dalam aspek penerapan protokol kesehatan ya. Namun demikian kalau kita lihat dari substansi proses pilkada itu sendiri, KPU tetap mengacu kepada Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, oleh karena itu kemudian KPU sudah menetapkan ya peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, kemudian terakhir diubah dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Dalam setiap tahapan itu sudah diatur dengan sangat jelas ya dan cukup detail terkait dengan bagaimana protokol kesehatan itu dilaksanakan, begitu Mbak. Nah, Pak, sosialisasinya seperti apa Pak hingga bisa dipastikan sampai di tingkat daerah begitu? Jadi kami ya di KPU Pusat ya sudah melakukan sosialisasi terhadap para pimpinan partai politik. Kemudian kami juga melakukan sejumlah rapat koordinasi, kemudian monitoring dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pilkada ya. Jadi sosialisasi ini sudah dilakukan dan bukan hanya KPU, tentu lembaga penyelenggara yang lain ya. Saya tahu Bawaslu misalnya dan pemerintah juga sangat gencar ya melakukan sosialisasi ini. Namun satu hal yang penting, bagaimana kemudian ya kita semua ya, baik kami penyelenggara, peserta dan juga masyarakat bisa ya menghormati dan melaksanakan protokol kesehatan ini karena sangat penting baik bagi kesehatan maupun bagi kelancaran ya keseluruhan tahapan pilkada yang masih cukup panjang sebetulnya. Ya, terkait dengan kerumunan orang untuk mencegah COVID-19, adakah syarat dan metode kampanye yang diatur KPU seperti pertemuan terbatas, debat publik, dan rapat umum, Pak? Seperti apa detailnya? Kami sudah mengatur ya, misalnya untuk kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dialog atau tatap muka, termasuk debat publik ya, itu dibatasi ya jumlah pendukung ya atau simpatisan yang hadir itu 50 orang. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada masyarakat yang ingin menyaksikannya? Tentu bisa dimanfaatkan ya, misalnya ada media cetak, media elektronik, ada juga platform-platform media daring. Jadi dalam regulasi kami sudah jelas sebetulnya mengatur ya. Jadi ini ada metode kombinasi sehingga aspek tahapan dapat berjalan, kemudian keterbukaan informasi publik juga dapat mengakses ya berjalannya tahapan. Jadi itu yang kami harapkan. Kemudian khusus terkait dengan rapat umum ya, rapat umum ini dimungkinkan meskipun jumlahnya sangat terbatas ya frekuensinya untuk masa yang hadir itu maksimal 100 orang ya 100 orang dan kemudian tentu dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan.
Hmm. Dari skema pelaksanaannya Pak, menurut Anda apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam praktek pelaksanaan kampanye di masa pandemi seperti ini? Yang pertama tentu ya, bagaimana kita melakukan sosialisasi dan mengubah perilaku masyarakat ya. Kita ini kan sebenarnya masyarakat yang sangat komunal begitu ya, di mana konsep pilkada atau pemilu itu adalah pesta demokrasi yang sebetulnya mengharapkan partisipasi publik. Jadi di satu sisi partisipasi publik sangat penting sebagai bentuk bagaimana kemudian rakyat ya terlibat dan kedaulatan rakyat dilaksanakan. Namun di sisi lain kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang sebetulnya juga mengandung unsur risiko. Nah, maka kedua hal ini tentu tidak bisa dipertentangkan karena kita sepakat kemudian sudah untuk melaksanakan tahapan. Maka solusinya adalah menerapkan protokol kesehatan yang itu timbul dari kesadaran dan partisipasi masyarakat. Jadi tidak semata-mata kemudian ditekankan unsur sanksinya, meskipun sanksi itu dimungkinkan ya dengan melihat bagaimana kemudian kewenangan-kewenangan yang ada dan juga peraturan perundang-undangan yang ada. Ya Pak Dewa, seberapa efektifkah sebenarnya kampanye di tengah pembatasan sosial ini, terutama berkaitan dengan kepentingan para calon kepala daerah untuk memastikan pesan mereka tersampaikan bagi konstituen? Ya, kami melihat ya, pertama ya, sebetulnya figur-figur yang menjadi bakal pasangan calon ini kan figur-figur publik ya di setiap daerahnya. Tentu masyarakat ya di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bisa ya kemudian melihat apa yang menjadi visi-visi dan programnya nanti pada masa kampanye. Itu tidak semata-mata dengan kehadiran secara langsung ya. Bisa juga misalnya melalui media cetak, media elektronik, termasuk media sosial. Nah, ini yang kemudian harus menjadi paradigma kita ketika kita ingin ya masyarakat mendapatkan informasi, sementara di sisi lain aspek kesehatan juga terjaga. Jadi tidak semata-mata dengan menghadirkan massa secara langsung ya dalam jumlah yang besar, tatap muka secara langsung, dan ini rawan ya terhadap kemungkinan penyebaran dan penularan daripada daripada pandemi ya COVID-19 ini. Nah, terkait dengan hal itu juga Pak, KPU juga telah menetapkan aturan yang ketat dalam setiap tahapan di masa pandemi termasuk pengaturan kampanye. Apakah para kandidat mampu menyesuaikan strategi kampanye tanpa bertabrakan dengan protokol COVID-19 menurut Anda? Saya kira ini tantangan kita bersama ya. Ini adalah sebuah keniscayaan ya menurut kami. Jadi prinsip pilkada demokratis itu terlaksana, kemudian para pihak dan masyarakat juga tetap sehat ya. Ini adalah satu hal baru yang harus kemudian kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan. Nah, jadi sekali lagi ya kita tentu ingin ya pilkada di 210 daerah ini berjalan dengan sukses ya, dengan tertib, dan situasi ini harus dijaga agar jangan sampai nanti masyarakat itu khawatir ya untuk datang ke TPS pada hari H nanti. Dan sejauh ini dari pantauan kami dalam konteks KPU, ya sejumlah tahapan penting sudah dilaksanakan yang melibatkan banyak orang ya. Tapi kami bersyukur ya bahwa belum ada ya data atau laporan resmi dari jajaran kami terkait dengan timbulnya klaster karena dilaksanakan tahapan. Ya memang ada yang kemudian dites rapidnya itu reaktif, swabnya positif, tapi itu kebanyakan bersumber dari luar ya, bukan dari klaster KPU itu sendiri. Nah, situasi ini harus dijaga dan kita semua harus menjaga bukan hanya di kami di KPU, tetapi juga di masyarakat dan di lingkungan kita. Nah, dengan demikian sekali lagi ya masyarakat ya pada saatnya nanti akan yakin dan tidak ada kekhawatiran ya untuk menggunakan hak pilihnya begitu. Ini penting juga menjadi perhatian bagi kandidat ya, karena tentu kandidat akan berkepentingan ya, karena ini adalah kontestasi pilkada, maka pilihan rakyat akan sangat menentukan ya siapa yang akan kemudian memimpin daerah masing-masing begitu.
Nah Pak, terkait dengan kandidat itu sendiri yang akan menjadi peserta dari Pilkada, kemarin saja kita juga tahu Pak bahwa di masa-masa pendaftaran ternyata masih banyak pelanggaran dengan membawa arak-arakan massa untuk mendaftar seperti itu. Artinya di sini sejak awal kesadarannya pun juga kurang, padahal sudah ada aturan yang disosialisasikan. Bagaimana menurut Anda pengawasannya seperti apa agar ini bisa memastikan para kandidat pun juga bisa tertib begitu, khususnya para partai pengusung pun juga bisa menyadari hal ini? Baik ya, saya kira ini sesuatu hal yang sangat penting ya. Kalau kita berbicara penyelenggaraan pilkada, tentu kami KPU ya di samping menyelenggarakan tahapan ya seperti misalnya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon ya, melakukan pencermatan atau verifikasi terhadap dokumen atau persyaratan pencalonan dan syarat calon. Kami juga melakukan sosialisasi dan menerapkan protokol kesehatan ya dalam proses pendaftaran itu. Maka tentu ini juga perlu atau wajib ya dalam PKPU sudah diatur, ini wajib menjadi komitmen dan perhatian termasuk bakal pasangan calon dan partai politik pengusungnya. Nah, kemudian di sisi lain tentu di dalam proses pilkada ini ada juga pengawasan ya yang dilakukan oleh Bawaslu beserta jajarannya. Bawaslu menurut undang-undang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan dan melakukan penindakan ya. Jadi ini tahapan pendaftaran ini kan hari ini adalah hari terakhir ya. Jadi KPU membuka pendaftaran sampai pukul 24.00 ya. Hari terakhir di seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada. Nah tentu dari aspek ya penegakan hukumnya ya kami juga sudah berkoordinasi ya Bawaslu sedang melakukan langkah-langkah untuk mencermati terkait dengan potensi dugaan pelanggaran dan kami juga menunggu apa yang akan menjadi rekomendasinya. Dan satu hal yang saya kira sangat penting ya Mbak Yana, jadi setelah pendaftaran ini kami sudah merencanakan untuk melakukan rapat koordinasi ya dengan para pihak untuk melakukan evaluasi ya, evaluasi baik terhadap substansi elektoralnya, jadi bagaimana pelaksanaan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon maupun terhadap bagaimana penerapan protokol kesehatan. Tentu hasil rapat koordinasi dan evaluasi ini akan kami sosialisasikan kembali ya, baik kepada bakal pasangan calon, kepada partai politik pengusul maupun kepada masyarakat. Demikian saya kira. Iya. Pak Dewa, ini satu lagi yang penting nih Pak, bagaimana juga memastikan bahwa para kandidat ini juga bebas COVID seperti itu ya. Bahkan juga banyak begitu. Ternyata diketahui ada beberapa yang mungkin reaktif atau mungkin positif COVID-19 begitu. Dan bagaimana KPU memastikan bahwa keterangan ataupun data-data yang diberikan bahwa mereka bebas COVID itu benar-benar real dan juga tidak ada manipulasi hanya untuk kepentingan bisa maju dalam pilkada. Baik ya. Jadi saya kira ini juga sudah menjadi perhatian KPU. Di dalam peraturan kami, peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 itu sudah diatur ya bahwa bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU itu ya itu ditentukan untuk menyampaikan hasil swabnya ya. Nah, bagi yang hasilnya negatif kemudian telah memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon itu akan diberikan selain tanda terima maka akan diberikan surat pengantar untuk melanjutkan ke pemeriksaan kesehatan. Tapi bagaimana dengan bakal pasangan calon yang positif? Nah ini tidak diperkenakan hadir ya menurut ketentuan ke KPU, tetapi bisa difasilitasi melalui misalnya ya video call ya atau sejenisnya, sehingga kemudian proses pendaftaran itu bisa dilakukan. Misalnya salah seorang dari bakal pasangan calon yang positif, maka yang satunya lagi bisa hadir dengan partai politik pengusul ya atau LO-nya, proses dilakukan. Nah, pemeriksaan kesehatannya ya ditunda ya. Nanti setelah hasil swab-nya negatif itu baru dilanjutkan. Jadi sebetulnya dengan mekanisme demikian ya kami tentu sangat berharap bakal pasangan calon itu juga terbuka kepada kami KPU untuk menyampaikan hasilnya. Karena swab ini menurut ketentuan tidak akan menggugurkan ya bakal pasangan calon. Jadi dengan demikian maka jangan dipaksakan untuk hadir ke KPU ketika swabnya positif, karena ini bisa membahayakan ya baik diri yang bersangkutan maupun juga bisa berpotensi ya akan menimbulkan penularan bagi para pihak ya dalam konteks penyelenggaraan pendaftaran bakal pasangan calon ini. Ya, baik.
Berarti memang artinya ini semua amunisi regulasi untuk mencegah COVID-19 di tengah pilkada ini sudah benar-benar dipersiapkan oleh KPU dan ada evaluasi tadi ya Pak untuk setiap pelaksanaan dari regulasi yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih Pak Idewa Kadewi Arsa Raka Sandi, anggota KPU RI sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time.